Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 23 November 2020, berjudul Para Negarawan Menang Atas Kebenaran. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 10 ayat 18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pena Inspirasi menjelaskan alasan dan maksud judul renungan kita pagi ini, para negarawan bisa menang atas kebenaran dalam pertentangan besar dikarenakan: pertama, agen-agen setan itu akan menipu dan menggoda pengikut-pengikut Kristus supaya meninggalkan kesetiaannya dan mereka menanggapi salah umat Tuhan dan memutarbalikkan Alkitab untuk mencapai tujuan mereka, lalu memfitnah dan mengumpat umat Allah. Agen-agen setan terus bekerja di bawah petunjuknya untuk mendirikan kekuasaannya dan mendirikan kerajaannya menentang pemerintahan Allah. Sejauh ini mereka berusaha untuk menipu pengikut-pengikut Kristus dan menggoda mereka supaya meninggalkan kesetiaannya. Seperti pemimpin mereka menanggapi salah dan memutarbalikkan Alkitab untuk mencapai tujuannya. Sebagaimana setan berupaya melemparkan celaan kepada Allah, demikianlah juga agen-agennya berusaha memfitnah dan mengumpat umat Allah. Roh yang menyebabkan kematian Kristus menggerakkan orang-orang jahat untuk membinasakan pengikut-pengikutnya. Kedua, karena adanya sikap tidak peduli dan masa bodoh di antara pelayan-pelayan Injil dan umat Tuhan mengenai kuasa dan kebencian setan dalam peperangan hebat itu, dan orang Kristen juga telah melalaikan amaran-amaran mengenai kelicikan setan. Hanya sedikit permusuhan melawan setan dan pekerjaannya, karena adanya sikap tidak peduli dan masa bodoh mengenai kuasa dan kebencian setan, dan hebatnya serta luasnya peperangannya melawan Kristus dan jemaatnya. Orang-orang banyak tertipu di sini. Di antara orang-orang yang mengaku Kristen, bahkan di antara pelayan-pelayan Injil, jarang disebutkan mengenai setan, kecuali barangkali secara kebetulan disebutkan dari mimbar. Mereka lalai melihat tanda-tanda kegiatannya yang terus-menerus dan keberhasilannya. Mereka melalaikan amaran-amaran mengenai kelicikannya. Tampaknya mereka mengabaikan keberadaan setan itu sendiri. Ketiga, karena banyak orang Kristen yang hanya menyerahkan pemeliharaan jiwa mereka kepada pendeta dan melewatkan begitu saja ajaran-ajaran juru selamat yang hampir-hampir mereka tidak perhatikan, karena mereka tidak mau belajar Alkitab sendiri. Walaupun Alkitab penuh dengan amaran terhadap guru-guru palsu, banyak yang bersedia menyerahkan pemeliharaan jiwa mereka kepada pendeta. Sekarang ini ada ribuan orang yang mengaku beragama yang tidak dapat memberikan alasan-alasan bagi pokok-pokok iman mereka, selain daripada mereka telah diajar demikian oleh para pemimpin agama mereka. Mereka melewatkan ajaran-ajaran juru selamat, hampir-hampir tidak memperhatikannya, dan menaruh kepercayaan penuh kepada kata-kata para pendeta. Keempat, karena penentang kebenaran itu telah menggunakan kuasanya untuk mengendalikan hati nurani orang Kristen dan menghubungkan mereka dengan benang sutra kasih kepada musuh-musuh salib Kristus, sehingga mereka tidak punya kuasa keberanian untuk lepas dari tawanan kuasa penentang kebenaran itu. Banyaklah cara yang digunakan setan melalui pengaruh manusia untuk mengikat tawanan-tawanannya. Ia menarik orang banyak kepadanya oleh menghubungkan mereka dengan benang sutra kasih kepada musuh-musuh salib Kristus. Apapun jenis hubungan ini, orang tua, anak, perkawinan, ataupun sosial, hasilnya sama. Penentang kebenaran menggunakan kuasanya untuk mengendalikan hati nurani, dan jiwa-jiwa yang ditahan di bawah kuasanya tidak mempunyai cukup keberanian atau kebebasan menuruti keyakinan tugas mereka. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.